Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca alhamdulillah bersama. Kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Selanjutnya seperti biasa kita akan mulai pembelajaran dengan menghafalkan Pancasila. Oke, Pancasila kita apa ya? Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ya, karena kita mau mulai pembelajaran, untuk lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat. Semangat. Sekarang Kak Papa akan presentasi terlebih dahulu. Mikaela. Oke. Adit. Ika. Isem. Gilang. Siti. Oke, gak ada ya. Kenapa? Sakit. Oh ya udah, gak apa-apa. Semoga lekas sembuh agar bisa mengikuti. Oke, hari ini kita belajar tema berapa? Tema 8. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Oke, dibuka dulu halamannya. Sekarang kakak mau tanya sama kalian. Apa kalian senang membaca cerita? Pernah membaca cerita buku? Pernah yang ada di tema biasanya ada cerita. Dibaca apa tidak? Tidak. Baca ya. Pernah kalian baca? Dongeng. Terus ada lagi selain dongeng. Anak yang ada di naga. Dongeng. Itu yang ada contohnya anak yang menjadi naga. Terus ada cerita pendek lagi. Kancil. Ada yang pernah lihat timun mas? Pernah. Dibaca mengenai apa? Asal mula telaga warna. Coba Kak Adi dibacakan sedikit yang paling atas. Iya, Kita terus berdoa kepada yang maha kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai. Oke, sudah ya. Tadi sudah dibacakan sekilas tentang apa? Tentang asal mula telaga warna. Oke, sekarang Kak Fofo mau tanya lagi. Asal mula telaga warna itu merupakan salah satu contoh cerita apa tadi? Cerita Fiksi apa? Cerita fiksi yaitu adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita tersebut merupakan hasil imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah lagi sama pengarang sehingga menghasilkan sebuah cerita rekaan atau cerita fiksi. Oke. Sekarang polisi ditulis lagi. Ada ciri-ciri cerita fiksi. Cerita fiksi yang pertama yaitu dibuat berdasarkan kisah sehari-hari. Tadi apa? Berdasarkan kisah sehari-hari atau kisahnya nyata. Yang kedua ada cerita mendeskripsikan tokoh ataupun memberikan penggambaran sifat dari tokohnya. Tadi di bacaan tokohnya seperti apa? Sifat si Putri bagaimana tadi? Tidak menerima kalung sendiri. Tidak menghargai, tidak sopan. Kayak itu contoh dari sifat tokoh dari Putri. Oke. Untuk yang ketiga, cerita ditulis menggunakan kata sederhana. Katanya itu dapat dipahami dengan mudah sama pembaca. Kalau kalian membacanya itu mudah, carinya juga mudah. Yang keempat, ada 4 ya. Cerita dibuat hanya untuk menceritakan satu kejadian atau peristiwa. Nah, di dalam cerita ada unsur instingnya.
eksprensif dari cerita tersebut. Oke, Tersebut. coba diperhatikan di bukunya masing-masing. Sudah? Sudah. Unsur intrinsik cerita yang pertama ada tema. Tema itu Satu. apa? Tema itu yang biasa dipakai untuk menjadi judul. Nah, ini ada temanya. Asal mula telaga warna. Terus juga ada latar. Latar itu adalah latar belakang terjadinya cerita. Latar itu bisa aja dengan latar tempat, latar waktu, dan juga ada latar peristiwa. Selanjutnya yaitu ada alur. Alur dalam cerita pendek itu digunakan alur maju atau mundur, alur mundur atau maju, atau bahkan alur yang campuran. Terus ada lagi sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerita itu biasanya ada sudut pandang orang pertama, yaitu orang pertamanya siapa? Aku, saya, atau kita ya, diri sendiri. Iya, individu. Terus ada juga orang ketiga itu siapa? Dia, nama orang. Terus ada orang lain, dia nama orang, mereka semua orang lain itu tadi. Dan juga menggunakan sudut pandang orang kedua. Nah, yang terakhir yaitu ada amanat. Apa? Amanat. Apa mau tanya ya? Siapa? Coba diperhatikan di buku temanya. Soal yang pertama diperhatikan. Siapa tokoh yang terdapat di dalam cerita Telaga Warna tadi? Pada Telaga Warna ceritanya tokohnya siapa saja sih? Anak dalam pertanyaan. Anak. Ada siapa? Ada Anak. Raja. Ada siapa lagi? Putri Raja. Putri Raja. Kok wedok Raja. Permaisuri. Permaisuri. Coba ditulis di bukunya masing-masing. Soal yang pertama jawabannya. Iya. Itu apa? Oke, tadi siapa tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Tadi ada siapa? Ada Raja. Dibaca lagi, ada siapa? Menerima kalung. Menerima kalung. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerita fiksi atau cerita pendek tadi, yaitu ada latar belakang hidup pengarang. Pengarang itu siapa sih? Pengarang orang yang membuat cerita tadi. Terus ada keadaan sosial, politik. Coba sekarang diperhatikan lagi. Kak Fafa ingin kalian mendeskripsikan cerita yang nanti dibagi. Di sini Kak Fafa punya gambar. Oke, ada gambar ya? Oke, nanti satu-satu dikasih sama Kak Fafa lalu dicari. Ada tokohnya siapa saja, terus ada kegiatannya apa saja dari cerita. Nanti juga cari latar tempatnya. Oke, diperhatikan ya. Oke, coba dilihat di sini. Ini ada wayang cerita. Kelihatan? Lihat. Oke, nanti setiap adik dapat gambar yang Kak Fafa kasih. Iya, nanti. Oke, nanti boleh dicari. Apa saja yang dicari? Dicari dari cerita. Dicari temanya itu apa? Kalian bikin. Terus ada lagi ciri-cirinya. Ciri-ciri orang Indonesia. Ciri-ciri dari gambar tadi ada tempatnya di mana. Terus apa lagi? Orangnya siapa? Pekerjaannya ngapain ya di gambar tadi. Terus dicari kesimpulan dari cerita dari gambar yang kalian dapat. Oke. Sudah ya? Belum, aku belum. Ya, diselesaikan. Kalau sudah nanti ditempel di sini. Ini sudah? Sudah, nanti ditempel di sini. Biji. Dua. Ini apa? Contohnya apa ini? Diperhatikan. Ini sedang apa? Sedang bermain sepeda. Bermain sepeda. Tokohnya siapa saja? Tokoh. Tokoh. Tokoh itu Jalan. orang yang di jalannya lagi Ini siapa? Aku Siti. Siti, Adit, Ilham, dan teman-temannya. Tadi
besar, sejuk. Dan olahraga. Ini siang, pagi, sore apa malam? Siang. Siang. Oke, nah, waktu belajar sudah selesai. Dibuka halaman 8. Dijadikan PR apa? Dijadikan pekerjaan rumah atau tugas. Ya. Kayak tadi belajarnya mencari ciri-ciri dari cerita pendek. Terus ada apa? Ada mencari tokohnya, mencari latar tempatnya, terus mencari tema dari gambar. Contohnya, bagaimana bunyi ular? Oke, kalau ularnya sudah dibunyikan berarti harus diam. Oke, kita sudah selesai belajarnya. Untuk menuju ke rumah masing-masing yang paling rapi dan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fafa, nanti dapat poin lap, oke? Oke ya? Jadi oke, diperhatikan. Oke, ada yang bisa jawab gambar apa ini? Apa kakak ini? Tokohnya mana? Tokohnya ayah, juga orang lain. Oke. Kakak tempatnya di mana? Jalan. Yang dapat kelap yaitu Kak Kaila. Oke, yang lain boleh besok ya. Untuk pembelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.